Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur karena kesempatan kami bersama-sama boleh kembali membuka firman-Mu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan kembali boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Iya, Alex lihat apa yang kalian buat ini luar biasa, begitu ya. Nah, ini semua hal-hal yang indah, dan saya ingin kita nanti boleh refleksikan juga ya, dari apa yang kalian hasilkan ini. Apa yang kalian buat, kita akan sama-sama nanti lihat juga apa yang firman Tuhan sampaikan. Oke, masih ingat kita dicipta untuk menyembah Allah, mengasihi sesama, menerima diri, dan memelihara Allah. Oke, Allah kita adalah pribadi. We need to grow in relationship with Him. Kita pun adalah pribadi. We need to know ourselves better. Sesama kita, baik itu orang tua, kakakmu, adikmu, temanmu, bapak ibu guru, orang lain, itu juga pribadi. Tomorrow we will learn more about how we grow in relationship with others. Hari ini kita akan lihat dulu how we grow in our relationship dengan diri kita, sehingga ini jadi bagian yang penting untuk sama-sama kita pelajari. Kalian ingin mulai dengan slide ini ya. Growth is life. Sesuatu yang bertumbuh itu menandakan ada kehidupan. Atau kalau dibalik, sesuatu yang hidup biasanya bertumbuh. Umumnya bertumbuh. Ya. Jadi kalau tidak bertumbuh, tidak growing, tandanya mati. Kalau dia hidup akan growing, ya. Nah, ada kalimat menarik. Do not just go through life, but grow through life. Ya, kiranya kita boleh ingat sama-sama, kita nggak hanya lewatin hidup ini, tapi bertumbuhlah. Growth through life. Nah, satu hal yang penting waktu kita kenal diri kita mesti tahu kita ini siapa? Maka pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh manusia sepanjang zaman adalah pertanyaan tentang identity. Pertanyaan tentang who am I? Saya ini siapa? Nah, kita tahu dari Alkitab tadi ya, kita sudah belajar. Pertanyaan ini sebenarnya kalau dijabarkan ada 3 hal yang perlu teman-teman dan saya jawab dalam hidup. Ada yang bilang begini, if you can answer these following 3 questions, you will survive in your life. Ada 3 pertanyaan yang biasanya ditanyakan manusia tentang dirinya. Pertama, ini kayak belajar bahasa Inggris ya. There is always ada yang namanya past, ada yang namanya present, ada yang namanya future. Pertanyaan tentang past, where do I come from? Saya ini dari mana? Indonesia. Iya, Indonesia ya. Tapi orang-orang bertanya, saya ini apa sih? Saya ini sebenarnya kenapa bisa ada di sini? Oke. Pertanyaan kedua, pertanyaan tentang present. Presentnya, why am I here? Dan pertanyaan ketiga, about the future. Where am I going? Teman-teman, Kak Alex harus kasih tahu ada berita sedih begitu ya.
bahwa banyak remaja bergumul dengan jati dirinya. Oke? Dan waktu dia bergumul sama jati dirinya, dia tidak bisa jawab 3 pertanyaan ini. Udah deh. Negara yang paling maju di dunia, salah satunya Jepang. Ya, mungkin kalian pernah kunjungan ke sana, jalan-jalan ke sana. Tapi kalian tahu, tingkat bunuh diri salah satu yang paling tinggi di dunia itu ada di Jepang. Satu hari kurang lebih 60-an orang bunuh diri. Kenapa negara maju? Dan lebih ironisnya apa? 50%-nya anak muda. Jadi dia lompat dari apartemennya misalnya begitu, ditemukanlah catatan di dalam kamarnya. Dia bilang begini, "Papa, Mama, saya nggak tahu buat apa saya hidup. Ngapain saya di sini?" Dia nggak bisa jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dia nggak bisa jawab. "Papa, Mama sibuk di kantor. Saya di apartemen sendiri." Lalu kemudian dia tulis lagi, "Di sekolah saya dibully. Di rumah nggak ada sahabat. Ngapain saya hidup? Untuk apa saya di sini? Ngapain sih saya jadi anak yang tidak dikasihi?" Karena itu dia tidak punya masa depan. Dia akhiri hidupnya. Lompat dia, mati. Kalau orang tidak bisa menjawab pertanyaan ini, dia akan suffer dalam hidup. Nah, karena itu kita orang Kristen yang kenal Tuhan, yang tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, mari kita jawab pertanyaan ini. Karena ini pertanyaan penting yang teman-teman dan saya harus jawab dalam hidup. Dan inilah kekuatan kita. Nah, hari ini kita bicara personality kita tentang strength-nya, kekuatannya. Nanti besok kita akan bicara tentang weakness-nya. Oke, kita ini ciptaan Allah. Emang hebatnya apa sih jadi ciptaan Allah? Perhatikan kalimat. Menjawab pertanyaan ini seringkali yang Alex sedih itu ya. Lihat anak remaja. Nah, ada juga remaja itu ya. Baca buku tentang horoskop. Jadi kemudian belajar bintang-bintang dan seterusnya. Ini pengalaman saya pernah pergi ke satu acara. Kalau ketemu satu anak remaja itu dia nanya gini, "Kak Alex bintang apa?" Maksudnya bintang apa? Oh, dia mau bertanya zodiak saya. Oh, saya bilang, oh saya bintangnya inilah ya, sesuai dengan tanggal lahir begitu kan. Kalian juga pasti punya bintang kan. Terus kemudian tiba-tiba ini belum ngomong belum apa, saya baru bilang, oh saya bintangnya ini. Dia bilang, oh iya ya kak ya, kita gak cocok ya kak ya. Hah? Lu belum ngomong, lu ngobrol sama gua. Oh, kayaknya kita ini ya kak ya, gak bisa ngobrol ya lah. Teman-teman, hati-hati. Jangan jawab pertanyaan ini dari apa yang dunia sampaikan. Ada lagi kan sekarang berdasarkan SEO. Wah, SEO macan, nama macan ada sini? Ada SEO penguin? Gak ada ya? Jangan belum apa-apa. Oh maaf, kita nggak bisa sama-sama. Ciong kita. Ciong itu berarti nggak bisa klop, nggak bisa matching. Ya? Jawablah pertanyaan ini. Dari mana? Dari sumbernya. Kalian kasih contoh. Saya pegang apa nih? Mic gunanya apa? Mengeraskan suara. Tahu dari mana? Bisa mau mesti lihat. Kalau kamu beli benda elektronik pertama kali, misalnya kamu beli mic ini, kamu jadi tahu gunanya apa dari mana? Dipakai. Buku manualnya. Karena biasanya sekarang sih jarang baca buku manual ya, sudah YouTube manual, gitu ya. Sehingga kalau kamu bisa orang kampung nggak pernah lihat apa itu, oh, nggak tahu, oh ini untuk gatal kali ya, gatal, kalau gatal. Nah, pertanyaan kalian, mic mencapai tujuannya dicipta? Tidak. Kalau mau tahu mic ini untuk apa dicipta, tanya sama penciptanya. Penciptanya manusia siapa? Tuhan. Berarti kamu dan saya dicipta oleh Tuhan. Rajin gak baca buku manualnya? Cocok, kita baru dikit gitu. Wah, obat tidur paling mandi gitu.
If you want to know, if you want to answer these 3 questions, you need to ask. Siapa yang ditanya? Nah, kita pengkhotbah bilang begini. Ingatlah akan penciptamu kapan? Pada masa? Kenapa ya? Kayaknya kalau masa tua itu otomatis ingat Tuhan ya. Kalau opa-oma kayaknya waduh udah otomatis ingat Tuhan. Yang suka lupa Tuhan siapa? Anak muda. It's my life Tuhan. Sampai-sampai kita rasa ini hidupku. Tanyanya kemana? Dari mana saya datang? Tuhan bilang, aku ciptakan kamu. Ngapain ada di sini? Nanti kita belajar ya. Dan mau kemana hidup kita? Semua jawaban Tuhan sediakan. Teman-temanku, you and I, we have a very sure reason why we are here. Ya, ini kekuatan kita. Kekuatan kita tidak datang dari penjelasan filosofis, penjelasan psikologis, tetapi dari penjelasan firman Tuhan. Kamu dan saya ada karena ada yang cipta. Kenapa? Maaf ya, Alex pinjem. Kenapa ini bisa ada di depan? Karena dicipta. Siapa yang cipta kelompok berapa? Thank you ya, bagus nih. Menurut kalian. Ini nggak ada tiba-tiba, nggak bisa kita bilang gini. Nggak tahu tuh kemarin nggak ada, tahu ada. Makanya kalau orang bilang manusia itu diciptakan hanya proses evolusi yang panjang, tiba-tiba ada. Coba jelaskan, ini tiba-tiba ada. Kalau kamu lihat ini, kamu langsung bilang ada yang cipta. Begitu lihat yang namanya manusia ini kita kompleks banget ya. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Terus kita bilang apa? Ini nggak ada yang cipta. Ateis langsung bilang tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta. Maaf. Kalau misalnya Kak Alex punya HP nih ya, HP ini kenapa bisa ada? Karena ada yang cipta. Nggak ada yang bisa bilang, oh nggak tahu ya, tiba-tiba ada aja tuh. Makanya kalau ada orang bilang, saya menolak pencipta, saya jadi bertanya, semua hal yang ada dalam dunia, kita nggak bisa bilang tiba-tiba ada. Ada pencipta. Tidak heran Alkitab mengingatkan, ingatlah penciptamu. Kapan? Pada masa mudamu. Dari masa mudamu. Dan ingat, penciptamu ciptakan kamu dan saya sebagai gambar dan rupa Allah. Oke? Kalau bicara gambar dan rupa Allah, bahasa Inggris gunakan satu kata sebenarnya ya. In His own image. Apa artinya? In His own image. Teman-teman, ini patronnya, ini gambarnya, lalu kemudian diciptalah ini. Jadi ciptaan ini mewakili gambarnya. Nah, kalau kasih contoh sederhana deh. Di kelas, biasanya di depan kelas, selain burung garuda, ada siapa berdua? Oh, itu ganti. Ya, ada presiden sama wakil presiden. Nah, satu waktu Kak Alex khotbah di satu sekolah, terus saya tanya, mana presiden kita? Terus menunjuk itu. Numpang tanya, kalau itu presiden kita, berapa presiden di sekolah? Itu bukan presiden, itu cuma fotonya, cuma gambarnya. Tapi itu gambar siapa? Presiden. Jadi gambar itu mewakili aslinya. Jadi misalnya ya, ini kan pasti ada yang bikin ini dulu kan, baru difoto kan. Oke? Ada juga yang ditanya nih, keluarga lu yang mana sih? Papa lu yang mana? Mama lu yang mana? Langsung dia buka dompet. Jadi ini papa gua. Tipis sekali papamu. Itu bukan papamu, itu cuma fotonya. Jadi kalau dibilang manusia gambar Allah, pertanyaan kalian, apakah manusia Allah?
Bukan. Kita cuma gambarnya Allah. Tapi ingat, kita bukan gambar sembarangan. Kita gambarnya Allah. Nah, itu konsekuensinya. Nah, karena Allah ciptakan kita supaya waktu orang melihat kita. Tadi Alex nanya ya, kelompok berapa yang buat ini? Begitu orang lihat ini, sebenarnya orang harus mengagumi siapa? Siapa yang buat? Kelompok mana yang buat? Wow, luar biasa. Siapa yang dipuji? Kalau lihat ini yang dipuji harusnya siapa? Penciptanya. Maaf nih ya, sorry ya, kalau kalian rusak tiba-tiba saya copot kakinya, siapa yang marah? Jangan, maksudnya jangan. Tadi tuh waktu kalian lihat kalian bikin ya, makanya saya bilang gini, ini anjing ya. Kalau saya bilang, ih lucu banget pura-puranya, Tuhan ciptakan kamu manusia, terus kita bully teman. Ih dasar lu monyet. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Wih, kita marah apalagi yang cipta. Mulai sekarang ingat ya, kalaupun mau marah, manusia itu kali ya. Iya dong. Manusia ada yang nyebelin, tapi jangan langsung monyet. Kalau kita bilang begitu berarti kita bilang, Tuhan, kau nggak ciptakan manusia ini monyet ini. Tuhan bilang no, itu gambar dan rupaku. Sorry ya, sebenarnya kalian tadi mau ngasih contoh, saya mau rusak ini ya. Saya mau gitu ya. Tapi waktu saya lakukan itu, siapa yang marah? Penciptanya. Ya, ingat kamu dicipta Tuhan. Tuhan ini waktu cipta gimana ciptanya? Tadi itu luar biasa. Tadi yang kalian lihat siapa? Bentar ya. Ini. Jeremia. Kamu namanya Jeremia apa Wahyu? Bayu. Itu tuh teman-teman detail banget tadi dia. Dikecil-kecilin nggak tahu diapain ya. Benar-benar dicipta dengan detail. Ya. Buat saya hal-hal seperti itu mengingatkan bahwa kita bukan ciptaan sembarangan. Karena itu, kalian semua aja kita perhatikan begini. God created man in His own image. Berhenti bully-bully teman ya. Waktu kamu bully dia, kamu lagi bully penciptanya. Tapi itu bercanda kok Kak. Hei ingat, kalau bercanda dua-duanya ketawa. Kalau yang satu nangis itu bully, hati-hati. Ya. Ini hati-hati nih, karena banyak anak remaja mulai suka membuli. You are an image bearer of God. Kita adalah orang-orang yang membawa gambar Allah di dalam hidup kita. So, sederhana. What should be your response? Ada dua hal yang Alex ingatkan. Di saat dunia menawarkan banyak hal buat kalian, please keep in your mind that as an image of God, your identity and purpose come from God. Dari mana datangnya? Dari Tuhan. Kita tidak dapat identitas dari sekadar sesama kita. Saya ketemu satu anak, dia dimarahin papanya, dimarahin mamanya, terus kemudian keluar kalimat begini, inilah ya, doain juga orang tuamu. Kadang-kadang orang tua kalau marah, dia dibilang ini, dasar kamu anak yang tidak diharapkan. Tuh nyakitin banget ya. Terus kemudian waktu mamanya marah, ngomong gitu juga, dasar kamu anak yang tidak diharapkan. Lama-lama Alex ketemu dia udah kuliah. Waktu satu retret saya ketemu dia tuh dia bilang gini, saya malas di rumah Kak. Kenapa? Kan saya nggak diharapin. Papa bilang tidak diharapkan, Mama bilang tidak diharapkan. Jadi ngapain saya di rumah? Dia kalau orang kuliah kan ada kuliah jam 10 pagi, jam 8 dia udah berangkat. Supaya nggak di rumah. Pulang kuliah jam 4 sore, nanti jam 8 malam baru dia pulang. Cuma makan, masuk kamar.
Kenapa? Saya nggak diharapin. Terus saya bilang gini sama dia, mungkin memang orang tuamu bilangnya begitu, tidak ngarepin kamu. Tapi mohon maaf, Kak Alex mau tanya begini, ada nggak kita yang lahir, terus Tuhan tiba-tiba begitu kita lahir, ih kok ada? Ada gitu? Yang waktu lahir Tuhan kaget, ih kok ada? Enggak ya? Itu berarti you have identity, you have purpose. Bukan dari orang lain, tapi dari siapa? Dari yang ciptakan kita. Teman-teman, ingat baik-baik anak remaja, kalian punya identitas. Your identity. Our true identity itu kombinasi ya. Ini bagi saya menarik, satu buku yang kalian baca. Dia bilang begini, identitas kita ini at the same time. Satu, kita cuma image. Kalau kita cuma image, kita mesti humble. Kita cuma image kok, kita bukan Allahnya, kita image-nya. But at the same time, we have dignity. Karena kita bukan cuma image biasa. Kita image-nya siapa? Image-nya Allah. Never despise yourself. Kadang-kadang kita sendiri yang suka membuat diri kita ini kayak kehilangan harga diri. Apalah aku ini, aku cuma butiran debu. Hei, kamu gambar Allah. Ngapain lah gue baik-baik nih? Ngapain gue baik-baik di sekolah? Ngapain gue berprestasi? Toh akhirnya gue gak dipuji juga. Please remember, God gave you potential. Tapi papa mama gue gak peduli sama gue, but still God care about you. Kalian harus bicara jujur, banyak keluarga yang disfungsi sekarang. Saya ketemu satu anak, dia bilang begini, Kak Alex, boleh gak saya berdoa bukan bapak kami? Kenapa? Ini banyak generasi fatherless ya. Ini sebentar lagi hari ayah. Bentar lagi apa sudah ya? Hari ayah. Ini generasi yang katanya fatherless. Figur bapaknya kurang kuat begitu ya. Jadi anak ini ngalamin, saya nggak bisa berdoa bapak kami Kak. Kenapa saya bilang? Tiap kali saya berdoa bapak kami, saya kebayang bapak gua yang pukulin mama, yang kadang-kadang pukulin aku juga. Jadi bagi dia kalau ngomong bapak kami di surga, langsung bayangannya bapaknya yang jahat. Jadi saya bilang, kamu mau bagaimana? Boleh nggak Kak diganti? Gantinya apa? Mama kami yang di surga. Karena yang baik buat dia cuma mamanya. Kalian jawabnya apa? Nggak boleh. Tetap berdoa bapak kami. Kenapa? Meskipun di dunia kau punya bapak yang tidak sempurna, ingatlah di surga kau punya bapak yang sempurna. Sempurna mengasihi, sempurna juga menciptakan engkau. Jadi teman-temanku, jangan merendahkan harga dirimu sendiri. Karena ingat, setiap kali aku ciptaan Tuhan. Aku dicipta oleh Tuhan dan Tuhan ciptakan aku berharga. Karena itu perhatikan ya. Bicara identity, identitas itu dalam kekristenan bukan kita cari. Identitas itu diberikan sejak awal. Identity, true self-identity, not gain but given from God, your creator. Kita nggak mesti Tuhan terima aku dong, Tuhan terima aku. Tuhan bilang aku yang ciptakan kamu kok. You don't have to prove anything to gain acceptance from God, your creator. Somehow kadang-kadang ya, anak-anak yang juga mungkin di keluarga yang kurang menghargai, ada yang bilang gini, saya mesti belajar baik-baik sir, mister, supaya apa? Supaya orang tua saya bangga. Kadang-kadang juga orang tua ngomongnya gitu ya. Kalau nanti udah lulus, udah kerja, iya sekarang udah jadi orang. Sebelumnya apa ngomongnya? Dari dulu udah orang. You don't have to prove anything to gain acceptance from God. Because in Him you are accepted, in Him you are loved, in Him you are precious. Ini yang Alkitab sampaikan. Karena itu perhatikan ayatnya. Yesaya 43 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, kata Tuhan, aku ini mengasihi engkau. Aku memberikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
Your identity is not from what you get, but from where? From the person, the God that created you. Dunia suka kebalik ya. Kalau kamu nanti belajar baik-baik, nilai bagus, nah kamu jadi murid teladan. Oke lah ya, itu dunia. Tapi Tuhan dari awal bilang, kamu gambar. Dari kapan? Dari aku ciptakan, kamu gambarku. Jadi bukan nanti kalau kau baik, kalau kau ini baru jadi gambar Tuhan. No, start from the beginning. Your identity base is not on what you do, but from whom? The person, the God that created you. Ya? Kalau identitasnya jelas, maka ngapain saya di sini? You also have a clear purpose. Jangan kayak anak tadi ya. Ngapain aku hidup? Aku bunuh diri aja. Ya elah, Tuhan ciptakan kamu untuk bunuh diri. Gitu. No. Coba lihat. Ini ayat penting. Kita baca sama-sama ya. Ini kayak tai banget sih, saya pengen makan gitu. Bagus banget. Oke, kita baca ya. Efesus 2 ayat 10. 1, 2, iya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau. Ayo, kita dicipta untuk melakukan apa? Perbuatan baik. Yang apa? Yang Allah sudah siapkan buat kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kata ini nih, buatan Allah, itu dipakai kata masterpiece. Kalian tahu lah ya masterpiece ya. Tadi Bayu kamu berapa kali hancurin? 13 kali. Nggak hancurin. Kamu remake again and again 13 times. Okay? And after that you can say this is the best we can get. That is the masterpiece. Yes, because none of it is good. Mine is the best. Ya oke. You are the creator ya. Kira-kira Tuhan juga ngomong begitu ya. Waktu kamu, sekarang kamu tuh ya tertekan dikit, depresi, luka-lukain diri. Ya elah. Kalau saya jadi Tuhan, saya ngomong kayak dia. Hey, I created you not to do this. Stop doing it. Living my life, living the purpose that I give for you. Jadi perhatikan nih, kita ini masterpiece. Jadi dari kita lihat ini the best of the best dari setiap kelompok. Dia masterpiece. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Ini kalau kita punya bagus ya, kita bingkai, kita taruh di dalam kaca ya, supaya bisa kita lihat, wow, ini hasil yang kita buat di referensi kita. Oke? So, brothers and sisters, give your best. Tuhan ciptakan kamu detail dan Tuhan kasih semua. Daripada nanti bilang kok itu mulu kak, ini dia. Mungkin ya. Tuhan ciptakan semua dengan sangat teliti. Kamu diciptakan punya tangan, kamu diciptakan punya mulut, punya mata, semua sangat teliti. Itu kekuatan yang Tuhan mau. Give your whole life for my glory. Oke? Itu purpose kita ya. Give your best to God. Nah, sehingga kemana kita akan pergi? Kalian akan simpulkan pertanyaan, 3 pertanyaan ini dengan jawabannya. Jawabannya dari mana? Dari Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari mana? Dari Dia. Segala sesuatu oleh siapa? Oleh Dia. Segala sesuatu untuk siapa? Kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, kalau kalian mengerti bahasa aslinya, dipakai istilah begini. From Him, this is about the past. Your life is not from your father and mother, or from your parents, or from your grandparents. No, it's from God. Segala sesuatu dari Dia. And now here, segala sesuatu ditopang oleh Dia. Makanya bahasa Inggris menggunakan istilah through Him. For from Him and through Him, kemana semua hidup kita? To Him. Indonesia menerjemahkan kepada Dia. Ada lagu yang berbahasa Inggris ya. For from Him and through Him and to Him.
All things to God be the glory forever. Amen. For from Him and through Him and to Him all things to God be the glory forever. Amen. Kalian harap kalian ingat ya, kalian punya kekuatan bukan dari dirimu, tapi dari penciptamu. Kamu dan saya ada dari mana? Dari Dia. Ngapain kita di sini? Ditopang oleh siapa? Oleh Dia. Kemana hidup kita? Kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini terjemahan lain kita baca terakhir ya. Yuk, 1, 2, ya. Karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu, dan segala sesuatu berlangsung melalui Dia dan untuk Dia. Berikanlah segala kemuliaan kepadanya sampai amin. I hope kita punya dignity, but keep humble ya. Ya, aku ciptaan Allah. Meskipun kita mengalami pergumulan, besok kita akan lihat lagi. Coba Kak Alex akan tutup sama satu ilustrasi supaya kita bisa paham poin ini ya. Kak Alex pegang apa nih? Ini apa? Ini harganya berapa? Kalau saya bilang ini 50.000 benar nggak? Jadi nilainya ini dari siapa? Dari yang mencipta. Siapa yang ciptain ini? Bank Indonesia. Bank Indonesia bilang ini berapa? Dikasih mau? Oke. Ini harganya 100.000. Setuju ya? Oke. Sekarang lihat. Ini berapa? Hah? Loh, tadi kan waktu masih bagus 200.000 berapa? Masih 100? Oh, nggak ada kurang? Enggak. Jadi dikasih masih mau? Tuhan mau nggak dikasih cuma ya? Ini nilainya masih 100? Masih ya? Karena apa? Karena penciptanya Bank Indonesia bilang ini 100.000. Oke ya, sekarang lihat ya. Ini berapa? Hah? Masih 100.000? Dikasih masih mau? Tuhan masih mau. Jadi nilainya tidak berubah karena kondisi luarnya. Karena nilainya ada dari siapa? Tuhan. Penciptanya. Jadi kalau kamu nanti besok gitu, aku keluarganya nggak baik-baik saja kak, jadi buang Alex balik ya. Aduh kak, keluargaku nggak baik-baik aja. Aku kadang-kadang masih jatuh dalam dosa. Tapi gimana Tuhan mau bilang kamu tetap berharga? Karena itu kembalilah kepada tujuan Allah untuk hidup bagi Dia. Oke? Jadi kalau kita tutup malam ini, kalau saya tahu saya ini dicipta oleh Tuhan, boleh nggak saya hancurkan diri saya? Tidak. Boleh nggak saya hancurkan diri orang lain? Tidak. Boleh nggak saya semena-mena orang lain? Tidak. Saya harus hargai diri saya, hargai orang lain, karena saya dicipta untuk kemuliaan Tuhan. Oke? May God bless you. Let us pray to close the session. Let us pray. For from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. Kami bersyukur Tuhan. Kami hadir dalam dunia ini bukan kebetulan. Kami ada bukan sebuah kecelakaan. Tetapi Tuhan punya rencana. Tuhan kasih potensi begitu baik bagi kami. Tuhan kasih semua yang kami butuhkan untuk memuliakan Engkau. Kami diberikan panca indera, kami diberikan hidup,
Biarlah kami tidak menyia-nyiakan semua itu. Seluruh kekuatan kami mau syukuri di hadapan Tuhan. Kami mau growing untuk menghargai diri kami. Kami mau growing untuk makin belajar menghargai juga sesama kami. Dan terima kasih malam hari ini kami mengenal diri kami sebagai ciptaan Allah. Tolong adik-adikku, tolong kami semua Bapak Ibu Guru, kami pelayan-pelayanmu terus mengenal diri kami di hadapan Tuhan. Dan karena itu kami pun mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Kami bersyukur untuk sesi ini. Berkati diskusi kami dalam kelompok sebentar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.